Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Nanda Aprilia. Harga emas dunia menguat pada perdagangan Senin kemarin setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kerangka kesepakatan damai untuk mengakhiri konflik yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir ini. Berdasarkan data dari RTI Business, pada perdagangan Senin 15 Juni 2026, harga emas spot naik dengan harga tertinggi di 4.315 per troy ounce atau lebih dari 76 juta rupiah. Angka tersebut menjadi level tertinggi sejak 9 Juni 2026. Sementara itu, kontrak berjangka emas Amerika Serikat untuk pengiriman Agustus menguat 1,9% menjadi 4.318 per troy ounce atau hampir 77 juta rupiah per troy ounce. Di tengah penguatan harga emas dunia, harga emas batangan yang dijual Pegadaian tercatat belum mengalami perubahan dibandingkan sehari sebelumnya. Untuk produk Galeri 24, harga emas ukuran 0,5 gram masih berada di level Rp1.414.000. Sedangkan ukuran 1 gram dibanderol harga Rp2.696.000. Sementara itu, saudara, emas UBS ukuran 0,5 gram dijual Rp1.464.000 dan ukuran 1 gram dihargai Rp2.709.000. Seluruh harga tersebut tercatat stagnan dibandingkan dengan perdagangan pada minggu sebelumnya. Adapun harga emas antam 1 gram berada di level Rp2.820.000. Setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kerangka kesepakatan damai, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan hari Senin kemarin. Namun harga emas domestik masih terpantau stagnan. Mengapa hal ini terjadi? Kita akan bahas bersama dengan Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan komoditas yang sudah berhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ibrahim, apa kabar? Selamat pagi Nanda, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Mas, sebelum pertanyaan lebih spesifik lagi, pertama-tama ingin tanyakan kerangka kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini kenapa bisa berpengaruh sekali terhadap pergerakan harga emas dunia, Mas Ibrahim? Nanda, permasalahan tentang Selat Hormuz ini masalah yang vital. Karena apa? Karena pada saat Selat Hormuz diblokade oleh Iran, kemudian di Selat Oman, itu pun juga diblokade oleh Amerika, membuat transportasi minyak 20% ya ini mengalami satu hambatan. Dan kita tahu bahwa semua negara itu tertopang oleh minyak mentah dari Timur Tengah. Nah, pada saat di Timur Tengah ini selatnya ditutup, kemudian tidak ada suplai minyak ya dari Selat Hormuz, membuat harga minyak mentah mengalami kenaikan, dolar mengalami penguatan, sehingga berdampak terhadap transportasi dan logistik. Nah, barang-barang turunannya ikut mengalami kenaikan sehingga inflasi tinggi dan disitulah kebijakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, sehingga harga emas dunia mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena ada perubahan investasi yang tadinya di logam mulia, mereka mengalihkan dananya ke dolar Amerika. Nah, pasca Selat Hormuz dibuka, ini akan ada perubahan lagi. Jadi masyarakat yang tadinya membeli dolar, karena rupiah terus mengalami penguatan, maka masyarakat itu akan berbondong-bondong berpindah ke logam mulia, baik emas fisik maupun emas digital. Nah, ini sudah kelihatan bahwa kemarin dua hari sebelumnya rupiah ini menguat cukup tajam. Bahkan di hari Senin kemarin itu sempat mencapai 200 poin. Artinya apa? Bahwa informasi tentang gencatan senjata yang tahap pertama ya yang membahas tentang pembukaan Selat Hormuz dengan sanksi ekonomi ya dicabut baik oleh Amerika, Eropa, ini membuat apa? Membuat harga minyak ini mengalami penurunan. Bahkan kita harus ingat pada saat Trump dilantik sebagai presiden, pidato pertama dia mengatakan bahwa bagaimana caranya agar negara-negara ini semuanya menjadi makmur. Dengan cara apa? Dengan cara produksi minyak di Amerika akan terus digenjot sehingga apa? Terjadi oversupply dan minyak mentah harganya itu adalah di bawah 70. Misalnya
pemerintah di APBN itu dipatok di 70. Nah, ini yang cukup menarik. Sedangkan kita lihat bahwa permintaan minyak secara global itu hanya 100 juta barel per hari, tetapi produksi itu dari 103,1 juta barel per hari. Artinya apa? Sebenarnya kalau seandainya Selat Hormuz dibuka, ini terjadi oversupply. Misalnya, saya optimis bahwa harga minyak ini akan turun ya di bawah 80, sehingga apa? Sehingga membuat apa? Membuat masyarakat ini akan beralih semua ke logam mulia, dan ini sudah kelihatan sekali secara geopolitik membantu terhadap masyarakat untuk berbondong-bondong kembali melakukan pembelian. Itu dari segi geopolitik. Kemudian dari segi kebijakan Bank Sentral Amerika pun juga kita lihat bahwa sebelumnya Kongres menolak anggaran untuk perang. Ya, Partai Republik, Partai Demokrat bahkan dimenangkan oleh Partai Demokrat. Banyak Partai Republik yang mendukung Partai Demokrat, sehingga apa? Sehingga pendanaan ya untuk perang pun juga dibatalkan. Kemudian ada pembatasan kebijakan-kebijakan Trump. Nah, di sisi lain pun juga kita melihat bahwa kebijakan-kebijakan Trump ini, kenapa Trump ini harus menghentikan perang? Karena harus ingat bahwa di Amerika ini akan ada pemilu selang. Kalau seandainya Amerika memaksakan diri untuk melakukan menyerang Iran, kemungkinan besar ya indeks kepercayaan Presiden Trump ini akan menurun. Kita harus tahu bahwa kemarin ya 2 bulan yang lalu itu di 35%. Artinya apa? Bahwa Trump harus berhati-hati. Nah, di sisi lain pun juga di Kongres Partai Republik pecah. Ya, mereka banyak yang tidak mendukung perang. Bahkan terjadi demonstrasi yang luar biasa di Amerika. Nah, dari sinilah akhirnya Trump menginginkan adanya perdamaian. Itu dari segi kebijakan. Kemudian kita melihat pun juga dari segi kebijakan Bank Sentral. Ya, Bank Sentral Amerika pun juga kalau seandainya harga minyak ini turun, ya kemungkinan besar harga-harga pun juga akan turun. Gasolin di Amerika akan mengalami penurunan. Harga-harga pokok, ya makanan pokok di Amerika akan turun, sehingga apa? Bank sentral yang tadinya akan mempertahankan suku bunga dan menaikkan suku bunga, kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Kemudian tentang masalah supply dan demand, kita lihat bahwa pada saat harga emas mengalami penurunan, Bank sentral global itu kembali melakukan pembelian. Salah satunya adalah Bank Sentral Tiongkok itu ya di bulan Mei kemarin itu 10 ton ya 10 ton untuk logam mulia. Kemudian yang paling hebat lagi Bank Sentral Indonesia, Nanda, ini pun juga rupanya di awal kuartal kedua itu sudah melakukan pembelian 2 ton. Nah, ini cukup menarik. Artinya apa? Bahwa Bank Sentral Indonesia pun juga pada saat harga emas ini turun dimanfaatkan oleh Bank Indonesia untuk membeli logam mulia sebesar 2 ton. Nah, JP Morgan sendiri mengatakan bahwa di tahun 2026 ya pasca Selat Hormuz dibuka, kemungkinan besar pembelian untuk logam mulia atau emas batangan itu totalnya adalah 800 ton. Nah, ini yang sebenarnya membuat apa? Membuat harga logam mulia maupun emas dunia ini akan mengalami kenaikan. Nah, memang ini buah si malakama, Nanda. Pada saat harga emas naik, kemudian rupiah ini menguat, sehingga apa? Sehingga harga logam mulia di Indonesia ini stagnan. Itu, Nanda. Oke, jelas sekali Pak Ibrahim. Jadi mengenai pergerakan harga emas dunia ini, saya tangkap jantungnya dari Selat Hormuz dan juga melihat bagaimana kondisi Amerika Serikat dan Iran yang sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan per hari Senin kemarin kan harga emas di pasar spot terpantau menguat, Pak Ibrahim. Apakah memang ini merupakan sentimen semata dari kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Israel, atau dari sudut pandang Pak Ibrahim ada hal lain? Ya, ini adalah awal yang baik untuk emas dunia maupun logam mulia mengalami penguatan. Karena tadi saya sudah katakan bahwa pelemahan harga emas dunia maupun logam mulia itu disebabkan oleh apa? Oleh penutupan Selat Hormuz. Awal yang baik pada saat pembukaan ini, ya ini emas ini akan kembali melonjak. Kenapa? Karena harus diingat bahwa di bulan Juli Agustus perang dagang ya antara Amerika dengan mitra bisnisnya ini sudah akan berjalan. Kemudian kemarin pun juga Amerika pun juga memberikan sanksi ekonomi terhadap Tiongkok, terutama untuk produk-produk teknologi. Artinya apa? Bahwa perang dagang ini yang awalnya dijadikan sebagai isu pada saat Trump
melakukan pencalonan sebagai presiden dan kampanye, ya ini yang kemungkinan isu ini juga akan membuat apa? Membuat logam mulia ini akan naik, harga emas dunia akan naik. Artinya apa? Bahwa masa penurunan harga emas dunia maupun logam mulia ini adalah terakhir setelah apa? Setelah Selat Hormuz dibuka. Nah, Selat Hormuz dibuka ini awal kuncinya, Nanda. Awal kunci logam mulia dan emas dunia akan kembali mengalami kenaikan. Oke, ini kan menjadi kunci banget berarti ya Pak Ibrahim mengenai kondisi geopolitik untuk saat ini. Jadi bagaimana untuk kita bisa membaca pergerakan harga emas ke depannya dengan kondisi geopolitik seperti saat ini? Ini kan masih belum menentu ya sikonnya. Ya. Oke, Nanda. Jadi begini, kita lihat bahwa saat perang terjadi di Timur Tengah, ya ini berdampak positif terhadap emas dunia maupun logam mulia. Karena apa? Karena banyak bank sentral global itu melakukan diversifikasi cadangan devisanya dari dolar menggunakan logam mulia. Tetapi pada saat Iran Israel melakukan penyerangan terhadap pucuk pimpinan ya Iran, ya terutama di sini adalah Ayatollah Khamenei dan kerabat dan pejabat-pejabat yang saat itu sedang melakukan meeting ya di rumah pribadinya, ini membuat garda revolusi Iran ini marah. Nah, sehingga apa? Cara satu-satunya kemarahan dari Iran ini itu melakukan sabotase ya blokade terhadap Selat Hormuz. Nah, bahkan di sini juru bicara pertahanan Iran mengatakan bahwa blokade Selat Hormuz dilakukan ya karena apa? Karena pemimpin tertingginya ini tewas dibunuh oleh Iran dan Israel. Dan harga minyak akan menyentuh di level 200-an. Nah, ini yang sebenarnya tuh tidak pernah masuk dalam pikiran Trump bahwa Iran itu akan melakukan sabotase untuk penutupan Selat Hormuz, Nanda. Nah, sehingga apa? Sehingga Amerika, Trump ini berpikir ulang bahwa kalau seandainya Selat Hormuz ini ditutup, ini akan membahayakan. Buktinya apa? Harga gasolin, ya harga bahan-bahan pokok di Amerika mengalami kenaikan yang membuat apa? Indeks kepercayaan ya terhadap presiden itu menurun tajam. Nah, ini awalnya jadi kesalahan strategi karena dianggap bahwa Pak sebelumnya Venezuela ya presidennya ditangkap kemudian selesai. Tetapi Iran tidak. Nah, sehingga apa? Sehingga ini yang dijadikan alasan oleh Trump untuk mengadakan gencatan senjata perdamaian tahap pertama antara Iran dan Amerika. Walaupun saat ini masih terjadi perang ya di Timur Tengah antara Israel dengan Lebanon. Nah, itu tidak akan malahan perang ini akan membuat harga emas dunia naik, Nanda. Nah, kalau seandainya Selat Hormuz ini ditutup, nah ini yang berbahaya. Saya sendiri pun juga sebagai seorang pengamat ini ya menganggap bahwa wah kalau seandainya Selat Hormuz ditutup, ini kemungkinan besar bukan lagi di 4.000, bisa saja di bawah 4.000. Tetapi rupanya perjanjian terjadi dan inilah yang mendongkrak harga emas dunia naik dan logam mulia akan menguat dan bahkan saya prediksi ya saya lihat kemarin kemudian tadi pagi ada kemungkinan besar akan kembali ke level 5.400 lagi, Nanda, sampai akhir tahun. Kalau memang benar-benar Selat Hormuz ini dibuka, kemudian transportasi lancar, logistik kembali normal, ya, kemudian harga-harga semua turun, harga minyak di bawah 80, anggaplah di 75, ya, kemudian Bank Sentral Global di bawah Kevin Walsh, kemungkinan besar ini akan menurunkan suku bunga. Harus diingat bahwa Trump sendiri pada awal-awal Trump menjabat sebagai presiden, dia mengatakan bahwa dalam kepemimpinan saya di Amerika sebagai presiden, Trump menginginkan suku bunga itu kembali dari 0 sampai 0,25%. Nah, ini yang dilakukan oleh Trump dengan nota kesepahaman membuka Selat Hormuz, kemungkinan besar ya Kevin Walsh ini akan lebih lebih semangat lagi untuk menurunkan suku bunga. Nah, tinggal tunggu saja ini. Nah, kapan Kevin Walsh akan mengikuti gaya Trump? Karena kita lihat bahwa pada saat Kevin Walsh diangkat sebagai gubernur Bank Sentral Amerika, pasti sudah ada fakta integritas dengan pemerintah. Tidak mungkin Kevin Walsh itu tidak akan
tidak mengikuti gaya-gaya dari Trump. Karena kita melihat bahwa interview pertama ya Kevin Walsh dijadikan sebagai direkomendasikan untuk sebagai gubernur Bank Sentral Amerika itu dari Trump pasti sudah melalui beberapa interview itu Nanda. Oke, berarti kan ini berdampak ke banyak hal ya, gak hanya berpengaruh ke harga emas saja. Selat Hormuz ini benar-benar menjadi jantung seperti saya katakan tadi mendengar pernyataan dari Mas Ibrahim. Tapi ini juga berdampak terhadap sejumlah mata uang. Banyak negara juga menguat melawan dolar termasuk dengan rupiah. Dari analisis Anda, seperti apa, Mas Ibrahim? Silakan. Nanda. Jadi saya melihat bahwa pada saat Selat Hormuz dibuka, kemudian minyak mentah mengalami kenaikan, berarti negara-negara yang mengimpor minyak ini lebih murah lagi. Sehingga defisit anggaran ini bukan lagi melebar tapi akan menyempit. Nah, ini yang membuat apa? Membuat mata uang rupiah mengalami penguatan. Sebenarnya penguatan mata uang global terhadap dolar Amerika ya karena apa? Karena harga minyak yang turun. Ya, kalau kemarin secara mendadak kemudian semua mata uang mengalami pelemahan ya akibat dari penutupan Selat Hormuz, ya ini wajar. Karena apa? Harga minyak yang relatif lebih mahal, kemudian dolarnya mengalami penguatan sehingga kebutuhan untuk membeli minyak mentah ya ini bertambah banyak. Ya karena setiap negara itu pasti sudah mempunyai satu anggaran. Anggaran di tahun 2026 berarti dibuat di tahun 2025. Kemudian setiap negara pun juga pasti sudah mematok bahwa kira-kira mata uang terhadap dolar ini di angka segini. Ya, ada range-nya. Ya, tetapi rupanya apa? Rupanya pada saat terjadi perang, kemudian harga minyak mengalami kenaikan, kemudian dolarnya mengalami penguatan, berdampak terhadap semua pelemahan mata uang. Satu contoh di Indonesia. Di APBN itu rupiah hanya 16.500. Kemudian untuk minyak mentahnya itu hanya 70. Pada saat harga minyak mentah di level 80 ya pemerintah masih bisa untuk membantu. Ya tetapi kalau sudah di atas 90 ini pun juga mengalami kesulitan untuk pendanaan. Kemudian rupiahnya pada saat rupiah dipatok 16.500 kenyataannya 18.200 sehingga apa? Sehingga pemerintah ini harus membutuhkan dana yang cukup besar untuk apa? Untuk menutupi kekurangan. Nah inilah yang membuat rupiah mengalami pelemahan. Nah di sisi lain pun juga kita kemarin perusahaan-perusahaan yang di bursa itu jatuh tempo ya untuk memberikan dividen. Kemudian hutang pemerintah pun juga cukup besar. Nah di sisi lain pun juga Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga 75 basis poin. Tujuannya adalah untuk membantu pemerintah, terutama adalah Kementerian Keuangan dalam melakukan lelang surat utang negara. Karena apa? Lelang surat utang negara pada saat suku bunga dinaikkan oleh Bank Indonesia 75 basis poin, membuat apa? Suku bunga untuk obligasi tenor 10 tahun itu naik menjadi 7,4%. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Para konglomerat di Indonesia, mereka yang tadinya menyimpan dana di luar negeri, mereka tarik semua ke Indonesia untuk membeli obligasi. Kemudian pemerintah pun juga mengharapkan terhadap masyarakat Indonesia yang mempunyai tabungan di atas 3 miliar untuk membeli obligasi. Nah, inilah yang membuat apa? Membuat kekuatan fundamental ekonomi kita semakin solid sehingga rupiah mengalami penguatan. Benar, pemerintah mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus. Ya, karena pertumbuhan ekonomi kita sebelumnya di kuartal pertama itu 5,61%. Nah, 5,61% ini sudah cukup solid. Misalnya setelah Selat Hormuz dibuka, rupiah terus mengalami penguatan. Itu Nanda. Oke, nah ini terakhir Pak Ibrahim, singkat saja, dengan kondisi yang tadi Bapak sudah paparkan sampai dengan prediksi sampai dengan akhir tahun ini, apakah artinya saat ini jadi momentum yang tepat untuk masyarakat kembali membeli emas? Oh iya, ini sudah kelihatan. Ada arus balik ya masyarakat yang membeli dolar, mereka jual. Ya mereka jual, kemudian mereka pindah lagi ke logam mulia dan emas digital. Tinggal tunggu waktu saja Nanda. Ya, tinggal tunggu waktu saja karena nanti pada saat tanggal 19 ya nota kesepahaman ditandatangani di Swiss ya di Jenewa di Swiss. Dari situlah perpindahan aliran dana ini akan terus terus menguat karena harus ingat bahwa
perang di Eropa Timur masih panjang. Oke. Eropa Timur ini adalah Ukraina banyak menyasar kilang-kilang minyak di Rusia. Ini yang membuat apa? Membuat ketegangan baru, kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika, perpolitikan di Amerika, kemudian supply dan demand. Ya ini yang akan membuat harga emas dunia, harga logam mulia ke depan ini akan naik. Saya masih optimis, Nanda, Oke. bahwa logam mulia ini akan kembali ke 3.200.000-an. Tinggal tunggu waktu saja tahun ini. Oke, itu saya garis bawahi. Tinggal tunggu waktu saja ya. Terima kasih Ibrahim Aswayibi, pengamat mata uang dan komoditas sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak Ibrahim.